Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah tak ada kabar dan komunikasi darinya, ini yang sesungguhnya sedang terjadi kepadanya. Tak ada kabar dan komunikasi darinya, ini yang sesungguhnya sedang terjadi kepadanya. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya ya teman-teman. Dan kalau kamu ingin energi yang terfokuskan hanya untuk kamu, silahkan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, teman-teman. Kita lihat dulu ya, siapa orang ini yang tidak ada kabarnya, tidak ada komunikasinya sama kamu. Ciri-cirinya dia itu seperti apa? Ya. Teman-teman, kalau Sora lihat orang ini itu orang yang selalu bersemangat ya. Orang ini selalu biasanya penuh dengan gairah. Namun ini juga bisa saja menyatakan emosi orang ini bisa saja meletup-letup ya, seperti kembang api ya. Tapi ini juga menandakan bahwa kamu sama dia itu punya koneksi hasrat yang sangat kuat ya. Ada chemistry yang kuat di antara kalian ya. Apalagi ketika ada kontak fisik, itu bisa sangat-sangat dirasakan. Kuat sekali gairahnya dia ke kamu, teman-teman. Ya, orangnya itu penuh dengan keromantisan. Terus habis itu di sini juga kalau Sora lihat orangnya juga ada yang cenderung lemah lembut, orangnya juga cenderung mungkin hatinya lebih sensitif kayak gitu ya teman-teman. Dan orang ini itu selalu mengikuti kata hatinya dia ya. Dan kalau Sora lihat orang ini itu sedang mengalami situasi yang memang mendesak dia dan mungkin sedang sulit untuk dia ya teman-teman ya. Dia mungkin harus kerja keras ya karena keadaan dan situasi dia tidak cukup baik. Dan kalau Sora lihat di dalam hubungan dengan kamu, ada yang beberapa, nggak semua gitu ya, tapi sedang dalam situasi yang mungkin ada argumen di antara kalian ya. Ada kemarahan, ada yang mungkin masih kecewa. Namanya ketika berantem kan mungkin melukai tanpa disengajai juga ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, biasanya dia yang cenderung lembut gitu ya. Mungkin ada argumentasi sama kamu. Ini karena kalau Sora lihat orang ini sedang dalam situasi yang benar-benar merasa terkukung. Dia dalam situasi yang benar-benar putus asa ya, tidak bersemangat gitu ya, hilang arah gitu ya teman-teman. Jadi kayak pikirannya itu banyak ngeblank, pikirannya itu banyak pesimisnya juga, negative thinking juga, mungkin karena keadaan dia ya teman-teman. Yang Sora udah bilang ya, dia banyak tersudut dengan keadaannya dia yang mungkin sedang kurang baik ya. Karena di sini situasinya dia sedang benar-benar sangat sulit ya, complicated, rumit ya di sini ya. Ada banyak ikatan-ikatan yang mengikat dia gitu ya. Entah mungkin ada kondisi keadaan keluarga dia, ada yang kondisi keadaan finansial dia, keuangan dia. Ada juga di sini yang dia itu masih terikat dengan banyak hal. Mungkin dia masih terikat tanggung jawab sesuatu gitu ya teman-teman, dan dia masih bingung ya, masih meraba-raba kehidupan dia seperti apa. Jadi mungkin sengaja ya, tadinya kalian penuh dengan gairah, cuman emosinya juga jadinya tidak menentu teman-teman ya. Apalagi di sini ada yang memang terlibat, kalian itu nggak semua, tapi kalian itu ada yang situasinya orang ketiga ya, sehingga mungkin dia juga mau berhubungan sama kamu itu juga jadi sulit ya, karena dia masih punya ikatan dengan sesuatu yang lain ya teman-teman ya. Jadi ini memang situasi cinta segitiga ya. Tolong lihat posisi kamu yang seperti apa di dalam situasi ini teman-teman. Sehingga saat ini mungkin sekali dia itu sedang kehilangan keseimbangan ya teman-teman. Dia sedang kehilangan keseimbangan dan mungkin saja situasinya sekarang sedang kurang baik. Bagaimana perasaan dia dan kepada kamu pada saat ini? Teman-teman, sebenarnya kalau yang Sora lihat, dia itu sebenarnya masih ya kepingin untuk bisa kasih kabar sama kamu, pingin bisa ada komunikasi sama kamu gitu ya. Hanya itu tadi yang Sora bilang, dia masih terikat dengan situasi dan keadaan yang dia nggak punya banyak ruang gerak
gitu ya. Apalagi di sini kalian itu ada yang situasinya itu LDR ya. Jadi jarak itu mengisolasi juga dari segi jarak, artinya berjauhan ya teman-teman. Dan di sini kalau Sora lihat ya, orang ini itu sedang memang juga menarik diri ya. Jadi makin sulit keadaannya ya, karena dia mungkin saja harus menutupi banyak hal, menutupi hubungan third party situation dengan kamu. Lalu di sini juga kalau yang Sora lihat juga mungkin menutupi gitu ya teman-teman, banyak hal dari kamu juga. Jadi orang ini memang sudah terlanjur terjebak dalam situasi yang harus ditutupin ya. Sehingga keadaan hubungan kalian pada saat ini penuh dengan situasi yang kamu cuma bisa menunggu dari dia gitu ya, dari si divine maskulin ini gitu ya. Kamu menunggu adanya komunikasi dari dia teman-teman ya. Dan ada juga kalau yang Sora lihat, kalian tuh berharap dia itu masih punya potensi untuk hubungan sama kamu ke jangka panjangnya gitu ya. Karena memang di sini ada yang kalian mengharapkan juga ada kedatangan atau ada pergerakan dari dia teman-teman, dan ada perubahan. Kalian berharap ada perubahan situasi dan keadaan. Jadi memang kalau Sora lihat ini sangat mungkin banget ya, ada beberapa yang harus menutupi gitu ya, karena mungkin banget pasangan sahnya mungkin sudah mulai tahu ada sesuatu atau gimana gitu ya teman-teman. Tapi sekarang kita coba lihat kenapa sih dia tidak ada kabar dan tidak ada komunikasi ya. Teman-teman, saat ini kalau Sora lihat dia itu sedang memfokuskan hidupnya dia, keadaannya dia itu sedang, kalau Sora di tempat kerja, mungkin banget dia sedang dapat tanggung jawab tambahan yang baru. Tapi di satu sisi tanggung jawab itu juga bisa saja memberikan dia peluang untuk menaikkan karirnya dia dan finansialnya dia. Jadi saat ini kalau Sora lihat dia sedang berfokus terhadap tugasnya dia di tempat kerja itu, yang harus kesempatan ini ibaratnya nggak didapatkan semua orang. Mungkin dia dapat promosi, ada project yang harus dia pegang, ada sesuatu yang harus dia kerjakan, dan ini bisa membantu dia ke depannya. Jadi dia benar-benar sedang konsen ke arah itu ya. Kedua ya, kalau Sora lihat ini dia memang sedang mempersiapkan banyak hal, termasuk mempersiapkan keadaan kerjaannya dia, keadaan bisnisnya dia. Jadi kan mungkin banget ya di sini teman-teman, orang ini itu belum stabil situasi keuangannya atau situasi finansialnya. Jadi banyak hal yang harus dia sedang persiapkan untuk dirinya sendiri dulu gitu ya. Yang sedang dia tuh sedang berusaha mempersiapkan banyak hal di dalam hidupnya. Hidupnya sedang sangat rumit, ada yang banyak harus dia kerjakan, ada banyak yang harus dia susun di dalam hidupnya dia, yang mungkin selama ini hidupnya dia itu banyak tekanan teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ada bagian di dalam dirinya dia yang mencoba untuk memasrahkan hubungan ini kepada takdir semesta. Karena gimana pun juga dia tahu bahwa ini adalah situasi third party situations, hubungan yang harus selalu ditutupin gitu ya. Dan dia sebenarnya juga mungkin saja belum punya benar-benar persiapan untuk jangka panjang hubungan sama kamu tuh mau seperti apa ke depannya gitu ya. Nah, tapi ini juga dia ngerasa mungkin saja belum siap gitu ya, kalau untuk harus pasangan sahnya tahu soal kalian, atau orang-orang tahu soal dia, hubungan kalian gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, saat ini tuh orang ini cuma sedang merasa aku nggak bisa diganggu dulu, dalam tanda kutip ya, karena aku sekarang sedang memfokuskan terhadap hal-hal lain. Jadi memang dalam tanda kutip saat ini apa adanya, prioritasnya dia memang pada saat ini bukan kamu gitu ya. Memang banyak hal-hal yang jadi prioritas dia yang lain, karena dia memang sedang benar-benar fokus untuk mencari ide, untuk mencari pencerahan gitu ya, untuk apa yang mau dia lakukan ke depannya soal kerjaan dia, soal kehidupan dia gitu ya teman-teman. Jadi kalau Sora di sini, orang ini sedang mencoba untuk berpikir juga, apa sih visi aku ke depan, apa sih yang mau aku lakukan ke depannya gitu ya. Soal banyak hal, soal kerjaan termasuk soal masa depannya dia gitu ya. Apakah dia akan tetap bersama dengan kamu, itu juga sedang dia pikirkan teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat ada yang berusaha untuk lebih banyak mungkin menyendiri, bermeditasi mungkin ya,
meminta petunjuk gitu ya, karena di satu sisi lain juga dia mungkin ada perasaan merasa bersalah juga karena ada pengkhianatan di sana, mengkhianati orang yang dia percayai. Dia mungkin juga ngerasa bersalah sama kamu karena melibatkan kamu dalam situasi hubungan orang ketiga. Jadi dia sedang mencoba mencari jawabannya gitu ya. Dan sebenarnya dia itu sedang nggak dalam situasi yang baik-baik aja ya. Di sini kalau Sora lihat dia itu sedang sulit ya. Dia itu kayak merasa situasinya dia itu sulit untuk tertolong ya. Kenapa keadaannya dia? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini dia tuh hidupnya dia tuh sedang nggak on track ya. Sedang semua keluar jalur gitu ya. Jadi dia sedang berusaha untuk yuk hidup aku ada jalurnya, karena semuanya berantakan. Mungkin kerjaannya berantakan, percintaannya juga berantakan karena terlalu banyak jalur-jalur ya. Udah sama yang satu, sama kamu juga gitu ya teman-teman. Dan orang ini itu banyak yang kenal sama kamu melalui sosial media, mungkin internet gitu ya. Dan juga mungkin dia takut kalau sampai nama dia juga rusak kalau ada di dunia internet. Jadi makanya dia berhati-hati. Karena kalau saudara, dia sangat-sangat takut kalau sampai gitu ya, apa yang terjadi sama hidup dia itu diketahui sama orang di sosial media. Misalnya soal third party hubungan ini, soal hidup dia yang lagi nggak baik-baik aja. Dan sekarang keadaan dia memang sedang sangat-sangat tidak bisa bergerak banyak. Tadi kan Sora udah bilang, dia itu merasa terperangkap gitu ya. Dia mungkin tidak bahagia dengan pernikahannya atau tidak bahagia dengan hubungannya, tapi tidak bisa begitu saja meninggalkan. Dan di sini masih banyak beban-beban emosi karena ya itu tadi keadaan belum stabil. Ya. Karena memang kalau yang Sora lihat di sini, dia itu belum bisa berhasil, belum sukses, jadi memang masih ngejar yang namanya sukses gitu ya. Dan apalagi kalau Sora lihat, ada beberapa tapi nggak semua. Mungkin pasangannya dia itu secara finansial itu lebih kuat dari dia gitu loh ya. Pasangannya dia yang mungkin menyupport finansialnya dia, kamu nggak tahu aja gitu ya. Mungkin situasinya orang tuh seperti apa. Jadi di sini tuh ibaratnya dia itu harus nggak bisa lepasin juga pasangannya gitu aja, karena dia ada ketergantungan finansial sama pasangannya gitu ya. Dan dia masih berusaha untuk cari tahu keadaan aku tuh sekarang gimana ke depannya ya, karena dia memang bener-bener bingung gitu ya, aku harus gimana nih gitu ya, sedangkan aku belum punya rencana ke depannya gitu ya. Dan akhirnya dia ngambil jarak juga untuk lebih menenangkan diri, karena yang tadi Sora udah bilang ya, banyak di sini yang kalau Sora lihat dia itu argumentasi sama kamu, kesalahpahaman, mungkin tanpa sadar kamu sering nyariin dia, kamu sering kayak kamu gimana, kamu belum respon aku dan sebagainya, yang dalam tanda kutip dia ngerasa itu sebagai dalam tanda kutip mengganggu, karena dia memang sedang kepingin untuk sendiri, dia sedang kepingin untuk berpikir ya. Karena kalau Sora lihat dia tuh kayak memang lagi banyak yang lebih kayak aku mungkin butuh break, aku mungkin butuh untuk istirahat, aku butuh untuk tenang dari ini semua gitu ya. Karena memang ya kalau Sora lihat di dalamnya sebenarnya dia ada rasa sedih gitu ya. Kenapa? Dia sedih kalau aku mesti kehilangan segalanya, tapi di satu sisi dia bingung gitu ya. Kalau aku harus kehilangan kamu juga susah sebenarnya, tapi kehilangan situasinya dia juga susah. Kenapa? Karena keadaan dia juga lagi nggak baik-baik aja kan. Dan di sini bingung dia gitu ya. Di sini tuh dia ada rasa takut, dia takut kehilangan kamu, tapi dia juga takut kehilangan pasangan sahnya. Jadi di sini kayak kebingungan gitu ya. Dia bingung apa yang mau aku ambil keputusannya gitu ya. Aku harus pilih siapa? Pilih kamu atau pilih dia? Serba bingung dia. Makanya dia lebih baik memilih untuk diam, nggak respon, nggak ada kabar. Itu adalah bentuk dari ya gini teman-teman. Respon seseorang ketika stres itu ada beberapa. Ada yang namanya kabur. Ada yang namanya nge-freeze gitu ya. Nah, ada yang namanya didiemin gitu aja dengan harapan bisa selesai sendiri, ada gitu ya. Nah, dia itu responnya seperti itu, kayak ada situasi yang kayak aku nggak tahu mesti gimana, jadi ya udah didiemin aja gitu ya. Karena dia memang di satu sisi lain dia ngerasa ya kamu minta aku untuk mengusahakan ke kamu gitu ya, atau mungkin dalam tanda kutip memilih kamu, tapi di sini dia terperangkap. Dia nggak banyak ruang gerak, keadaan dia juga nggak baik-baik aja, karena dia memang masih ada tanggung jawab ya. Terus di sini juga dia bergantung sama pasangannya dalam banyak hal, dan dia apalagi belum punya perencanaan gitu ya. Hidup dia tuh banyak didominasi oleh pasangan sahnya teman-teman ya. Dan dia itu kayak merasa
aku tuh seperti terjerat di energi negatif yang aku tuh seperti nggak bisa kemana-mana, aku tuh seperti nggak bisa maju gitu ya. Dan sedihnya adalah beberapa dari mereka berpikir apakah aku kayak ngedapetin kutukan gitu ya, kok hidup aku tuh susah begini ya, apa mungkin ini juga karma karena aku pengkhianatan teman-teman. Dan karena dia merasa stagnan, makanya dia memilih untuk kayaknya aku harus break dan pause dulu sama kamu ya. Jadi dia memilih memang untuk menghindar, untuk nggak berkomunikasi karena banyak hal yang mungkin dia ngerasa mungkin ini saatnya aku harus belajar gitu ya, apa yang hatinya benar-benar mau gitu ya. Jadi gimana dia tanpa kamu sebenarnya? Selain banyak kebingungan ya, teman-teman, Sora lihat di sini orang ini tuh kayak sedang berusaha inisiasi banyak hal baru. Khususnya finansial dan keuangan ya, supaya dia itu kalau Sora lihat, dia tuh kepingin untuk bisa punya kemandirian, untuk dia bisa punya ruang gerak gitu ya. Kalau sekarang dia belum punya kemandirian dan belum punya ruang gerak yang cukup, ya dia itu kayak situasinya cukup fatal gitu ya. Kalau dia tuh oleng, dia mungkin ninggalin pasangannya, semuanya bakalan oleng teman-teman. Dan di sisi lain itu sebenarnya dibilang kangen ada, dibilang kepikiran ada, tapi kamu berdingin dengan seseorang yang juga harga dirinya tinggi, kesombongannya tinggi, egonya tinggi ya. Jadi walaupun dia tahu dia juga salah, tapi dia tuh kayak gengsi gitu ya, dalam tanda kutip, untuk nyari kamu duluan. Apalagi sekarang situasinya lagi kayak gini, lagi mumet banget gitu ya. Jadi kayak dia itu egonya dalam tanda kutip untuk udah deh aku utamain dulu diri aku sendiri, sehingga kamu tuh di nomor kesekian kan tanpa sadar oleh dia gitu loh ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada rumah juga yang menahan dia, ada mungkin anak-anaknya, ada keluarga intinya yang menjadi prioritas dia, makanya dia kayak ngilang gitu aja teman-teman dari kamu, nggak mau kasih kabar gitu ya, gitu loh. Karena memang ditanya soal tujuannya dia seperti apa, nanti goalnya seperti apa, mau gimana tujuan hubungannya sama kamu, apa ekspektasi hubungan sama kamu, itu dia belum ada. Kalau Sora lihat ya, dia belum ada, dia belum siap untuk itu semua yang dia rasakan ke kamu, yang dia rasakan ke kamu. Dia itu banyak kepancing soal memori soal kamu. Dibilang ada perasaan chemistry ada, gairah ada, tapi ketakutan juga ada gitu ya teman-teman. Dia sebenarnya sayang kamu ya dengan hati dan jiwanya, hanya yaitu tadi keadaan tidak cukup baik, tujuan belum ada. Maafkan aku tidak tahu bagaimana mencintai dan menyayangi kamu dengan baik ya. Jadi artinya dia mungkin tidak tahu cara untuk memperlakukan kamu dengan tepat. Hanya kamu yang sebenarnya paling memahami dia ya. Makanya dia pun sekarang seperti sekarang di dalam lubuk hati dia berpikir kayak kamu pasti ngerti kan kenapa aku begini ya. Aku nggak tahu gimana caranya aku hidup tanpa kamu ya. Tapi di satu sisi lain dia juga berat gitu. Jadi ini kayak setengah-setengah, jadi susah ya ngomongnya gitu ya. Aku tuh sebenarnya peduli sama kamu, tapi karena kamu berharap hal yang sangat lebih dari aku gitu ya, dan apalagi oke, aku nggak minta apa-apa kok Kak Sora sekarang gitu ya. Kamu yakin kamu ke depannya nggak minta ekspektasi apa-apa sama dia? Dengan ekspektasi minta waktu, minta perhatian, minta dia selalu bales, minta dia respon ke kamu, itu udah ekspektasi loh ya teman-teman. Dan dia ingin minta maaf karena dia bohong sama kamu. Mungkin ada yang bohong sama kamu soal statusnya, mungkin dia bohong sama kamu keadaannya dia. Karena dia masih berusaha untuk concern sama hidupnya sendiri ya. Meskipun ada energi yang sangat kuat di antara kalian. Jadi apa yang mungkin terjadi ke depannya di antara kalian? Apakah memang akan mungkin ada komunikasi kembali? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, kita ambil satu lagi ya. Ini kemungkinan besarnya ya teman-teman. Ini dari 3 kartu ya. Ini no, ini yes, ini no. Jadi potensinya itu bisa dibilang 60-40 ya. Jadi 60%-nya lebih banyak kemungkinan besar tidak ada komunikasi lagi karena memang sulit, banyak masalah. Tapi meskipun
dia komunikasi lagi sama kamu, ada kabar lagi sama kamu, gitu ya. Situasi penuh dengan masalah ini, nggak stabilnya dia, harus terus bersembunyi dan bohong ini, gitu ya, harus selalu ditutupin dan sebagainya, ini masih akan selalu jadi masalah yang akan selalu menghalangi dan tidak bisa berubah, gitu ya. Dalam tanda kutip, masalah yang ada antara kamu sama dia sekarang itu akan selalu ada di sana. Jadi itu sangat mungkin banget susah untuk yang namanya menyingkirkan lah ibaratnya masalah ini, gitu ya teman-teman. Jadi ya, apakah kamu mau selamanya harus ditutupi, selamanya harus mengerti keadaannya kayak gini terus, ya? Masukan buat kamu adalah, teman-teman, saatnya untuk bersih-bersih, saatnya harus diberesin, ya. Kalau yang surat di sini, memang di sini ada energi dari si divan maskulin yang harus membereskan. Jadi memang kalau dia nggak bisa menegaskan, nggak bisa pemberesan, ya memang kamu yang harus membereskan, ya. Artinya apa teman-teman? Kak Sora, tapi aku udah nggak aku diblok dan sebagainya. Gini teman-teman, dengan satu niat gitu ya. Kalau memang ada komunikasi yang memang harus dibereskan, cukup bikin pernyataan, tidak usah bikin pertanyaan. Ya, kalau memang sudah kamu lihat, kamu sudah tahu bahwa keadaannya seperti ini, gitu ya, belum ada tujuan dan goal yang jelas, gitu ya. Silahkan komunikasinya untuk bikin pernyataan seperti mungkin kayak, oke, ini sudah selesai di antara kita, aku berusaha masih pengen ngomong sama kamu, tapi kalau memang udah nggak bisa juga, daripada kamu terus ganjel di dalam diri kamu yang bikin pernyataan, ya. Mungkin bisa, kalau dia blok kamu, bisa lewat email atau apa, kayak oke, mungkin dengan ini aku sudahi. Jadi ada sesuatu yang secara formal itu disudahi teman-teman, ya. Karena kalaupun kamu terus mengharapkan orang ini, hanya akan ada kesendirian, kesepian, dan adanya kekecewaan, ya. Tapi ya banyak juga dari kalian yang masih mau keras kepala, nggak mau dengerin. Jadi balik lagi, keputusan ada di tangan kamu, ya. Karena Sora hanya memberikan gambaran aja, ya. Yang ada kamu nanti akan jadi stres, kamu jadi akan jadi nggak happy, gitu ya. Terus habis itu kamu nanti banyak kecewanya juga. Jadi pertimbangannya itu sih. Kalau Sora di sini, orang ini belum bisa dipegang. Tuh, terlalu banyak konflik. Kalau kamu berdealing dengan orang ini, malah terlalu banyak konflik, yang ada nanti banyak berantem, malah bikin stres, energinya negatif, ya. Karena memang dia masih tidak bisa lepas, belum bisa memberikan kamu komitmen yang kamu mau. Dia masih terikat terus, dan ini akan jadi konflik jangka panjang yang nanti urusannya kemana-mana, yang nanti akan bisa bikin jadi situasi jadi sulit, gitu ya. Itu yang perlu jadi pertimbangan kamu. Jadi mungkin ini saatnya untuk diikhlaskan teman-teman. Dan hari ini Sora izin untuk mau reveal promosi produk terbaru dari Sora. Jadi namanya Calming Moon Ring, ya. Ini yang lagi Sora pakai. Jadi ini cincin bulan, bentuknya bulan sabit, untuk lambang dari yang namanya pikiran positif dan perilaku positif, ya. Nah, ini dari batu Amazonite teman-teman, yang memang sudah terkenal untuk memberikan ketenangan, gitu ya. Terus di sini juga batu Amazonite juga bisa membantu untuk terhubung dengan cakra hati dan cakra tenggorokan. Ini bisa membantu untuk kalian yang sering emosional, sering mengalami sulit untuk berkomunikasi, mungkin kamu sulit untuk mengungkapkan perasaan kamu. Kamu juga kalau setiap kali ngomong juga akhirnya orang nggak paham atau orang mudah salah paham misalnya dengan komunikasi kamu, dan memperbaiki kualitas hubungan. Tapi ini semua natural, bukan pelet, bukan susuk, bukan pesugihan, ya. Jadi nggak ada yang namanya pantangan. Harganya 225.000 kalau kamu beli di langsung di Instagram Sora @sora_tarot. Kalau enggak, kamu bisa beli di Tokopedia, langsung di check out aja, tapi harganya lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia. Ya, di Tokopedia 245.000, kalau langsung 225.000. Stok ini sedikit karena ini lebih sedikit stoknya daripada bulan dan bintang. Dan setiap produk yang Sora buat itu fungsinya beda-beda, batunya beda-beda, jadi unik, nggak ada yang sama. Ya, beli sekarang selagi masih ada, nanti karena kalau udah habis kamu nggak dapet apa-apa, kamu nggak bisa Sora beli, ini impor, jadi Sora nggak bisa beli cuma 1, 2, 1 lusin, Sora beli mesti berlusin-lusin. Ya, dipesan selagi masih ada, cantik banget bentuknya bulan tuh, aku juga pakai ya untuk membantu membaca. Oke, silakan selagi masih ada dipesan. Oke. Koleksi untuk teman-teman yang cowok, ya, kamu bisa belikan itu untuk pasangan kamu, bisa belikan itu untuk ibu kamu,
Ini bagus banget kok. Setiap fungsi dari apa batu yang Sora kerjakan itu nggak ada yang sama ya. Jadi Sora cari pasti yang unik ya. Jadi ini juga barangnya impor teman-teman. Ini baru banget datang, baru banget Sora kerjain ya. Dan yang kamu beli itu bukan cuman cincinnya, kamu juga beli programnya, dan Sora kerjakan tidak sembarangan ya. Ada Scorpio, ada Virgo, ada Capricorn, Libra, Cancer, Taurus, dan ada Virgo lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Silakan dibeli teman-teman ya. Apa namanya, kemarin juga Sora udah beberapa klien yang dia selalu beli kok gitu ya, karena memang fungsinya beda-beda. Bagus banget buat kamu yang sering emosional ya, nggak bisa menahan kata-katanya gitu ya, provokatif kalau ngomong tanpa sadar gitu ya. Nah, jadi energinya tuh lebih lembut juga ya, auranya juga lebih lembut, diperbaikin cara komunikasinya gitu ya. Oke. Kita lihat ini bisa jadi alfabet kamu, alfabet dia, plat nomor kendaraan, nomor rumah, dan sebagainya. ADI, OMBY, XVDY, CIWI, dan ada R. Dicek ya. Nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Sora tunggu personal readingnya dan belanjanya. Bye-bye.